Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Lampung. Saudara, masih banyaknya pelayanan publik yang belum maksimal membuat warga kerap kecewa. Untuk itu perlu solusi agar pelayanan pemerintah dan lembaga negara bisa semakin baik. Disinilah Lembaga Ombudsman Republik Indonesia berperan. Lembaga ini bisa menjadi jembatan bagi warga dan juga instansi terkait. Ingin tahu seperti apa teknisnya? Simak perbincangannya berikut ini. Ya, kita kembali dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung, saudara. Masih bersama saya Siti Tania. Dan kita ke Pak Dadan terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu ombudsman, kemudian seperti apa pengawasan terhadap pelayanan publik begitu. Tapi kalau biasanya yang lebih sering ditangani kasus seperti apa sih Pak di lapangan? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, dari sisi instansi memang lebih banyak pertanahan ya, kepolisian, kesehatan gitu, dan pemerintah daerah ya, karena pemerintah daerah banyak karena akumulasi dari banyak pemerintah daerah. Yeah. Tapi yang ingin saya katakan mungkin juga buat pemerintah daerah atau instansi pemerintah ya, memang ada statistik pengaduan di ombudsman, tetapi statistik pengaduan itu bukan indikator satu-satunya, tidak bisa dijadikan indikator bahwa makin banyak pengaduan berarti instansi itu makin jelek, bukan gitu ya. Justru kita melihat lebih jauh dari itu gitu kan, bahwa instansi yang diadukan ke ombudsman itu berarti bisa pula menjadi indikator bahwa instansi tersebut layanan publiknya nyampe ke masyarakat gitu. Karena ada di beberapa tempat ya, kami melakukan telaah ya atas aduan yang masuk ke seluruh perwakilan ya di ombudsman. Kita lihat ternyata di perwakilan-perwakilan tuh banyak aduan-aduan itu ya wilayahnya lebih banyak dari ibu kota provinsi masing-masing dan sekitarnya gitu. Yang daerah pelosok kurang ya pengaduannya ya. Kemudian kita lakukan penelitian, ini ada apa nih dari daerah wilayah-wilayah kabupaten-kabupaten yang lebih pinggiran itu kok nggak banyak gitu. Kita lakukan riset juga ini. Kenapa gitu? Ternyata temuan kita ketika masuk ke daerah, masyarakat di sana jangankan kami mengadu gitu ya, terkait dengan pelayanan publik. Layanan publiknya sendiri nggak nyampe ke kita, gitu. Tidak sampai ke masyarakat. Sampai ke masyarakat, terutama di wilayah pinggiran, perbatasan dan sebagainya. Ya akhirnya kita berpikir bahwa memang ya belum tentu instansi pemerintah yang dapat banyak pengaduan itu jelek ya, bisa jadi justru bukan suatu gambaran begitu ya, tolak ukur begitu ya, berarti justru itu indikator bahwa instansi tersebut sudah memberikan pelayanan. Nah cuma memang pelayanannya banyak masyarakat yang juga belum puas dan sebagainya gitu. Oke. Dan kalau ombudsman sendiri bagaimana ketika ada laporan dari masyarakat begitu ya, ada aduan dari masyarakat, bagaimana cara menangani kasusnya Pak? Ya memang secara teknis ya seperti apa? Memang kalau di ombudsman kita sebetulnya ingin menangani kasus-kasus yang betul-betul maladministrasi ya, tingkat berat gitu. Nah karenanya ketika lapor ke ombudsman, di ombudsman ada syarat-syarat untuk memenuhi misalkan ya legal standingnya seperti apa. Legal standing itu artinya dia posisinya ketika berhadapan dengan layanan publik seperti apa ya, pengguna langsung ya, tidak langsung ya, seperti itu. Karenanya harus ada KTP gitu ya, harus ada itu untuk secara pribadi gitu. Tapi misalkan sebagai badan hukum ya, NGO, LSM segala macam, ke ombudsman bisa juga melapor ya, tapi harus jelas badan hukumnya, misalkan sudah ada akte notaris dan sebagainya. Nah untuk semua pelayanan publik lah pokoknya yang kira-kira ini pakai duit negara nih bisa dilaporkan gitu. Baik. Dan tadi juga kembali lagi bagaimana kemudian cara menanganinya, teknisnya seperti apa sih Pak kalau di lapangan, misalnya apakah memang kita turun langsung melihat kondisi yang dilaporkan begitu? Ya, semua cara bisa ditempuh oleh ombudsman untuk mencari informasi, mencari data gitu loh. Bahkan ombudsman punya kewenangan yang leluasa untuk mendapatkan informasi dan data. Apabila ada pihak-pihak yang menghalangi ombudsman untuk memperoleh data, itu bisa dipidana. Pidananya 2,5 tahun. Ya. Jadi kalau ombudsman mau melakukan pemeriksaan, terus ada instansi, oh nggak bisa, ini kantor kami rahasia segala macam. Dia tanda tangan pernyataan nggak memberikan, kita bawa polisi udah langsung bisa nangani, itu pidana menghalang-halangi tugas ombudsman 2,5 tahun ancaman pidananya gitu. Nah bisa seperti itu gitu ya, karena memang ombudsman bebas memperoleh data kemanapun ya dengan cara apapun untuk melakukan memperoleh data, tidak boleh dihalang-halangi. Baik.
Luar biasa sekali memang kinerja dari Ombudsman ini. Dan kita kembali kepada Pak Nur, perwakilan wilayah Lampung tadi. Dikatakan bahwa apa saja sih laporan dari warga yang sering dilaporkan kepada Ombudsman wilayah Lampung. Tadi sudah dikatakan mungkin instansi Disdukcapil, kemudian kepolisian, ada juga dari instansi pendidikan. Biasanya warga ini melaporkannya dalam bentuk apa Pak begitu? Seperti apa kasusnya? Biasanya sih yang pasti kan mekanismenya kan bisa lewat telepon, bisa datang, biasanya kan itu untuk di awal gitu. Karena kan menyangkut jarak juga bagi yang memang tinggalnya jauh, biasanya korespondensi awalnya lewat media sosial kita, apakah lewat IG kita, lewat Facebook kan gitu. Baru nanti setelah memang dibutuhkan itu biasanya mereka akan hadir untuk membawa persyaratan secara formalnya. Biasanya seperti itu, tapi memang rata-rata lebih banyak yang memang hadir langsung ke kantor kami. Oke, dan sejauh ini kasus apa saja Pak yang pernah ditangani oleh Ombudsman? Semua aspek pelayanan ya, terutama memang pelayanan dasar itu terkait kesehatan, pendidikan itu kan ini layanan dasar kan itu. Yang lainnya ya semua kan kalau di Undang-Undang Pelayanan Publik itu kan yang dimaksud dengan pelayanan apa tuh namanya pelayanan publik itu kan menyangkut barang, jasa dan administrasi. Artinya memang dari 3 aspek itu. Jadi hampir semua aspek kehidupan ya memang itu berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Dan itu rata-rata juga memang diselenggarakan oleh negara yang memang menjadi jangkauan wilayah apa itu namanya pengawasannya. Dan mungkin ada beberapa contoh kasus yang telah diselesaikan atau masih dalam proses begitu Pak? Dari banyak ya. Jadi kalau 2016 salah satu contohnya kan ada 840 laporan yang masuk kan gitu kan. Biasanya kita di akhir tahun itu paling tidak 90% harus sudah kita selesaikan. Salah satu kasus contoh yang sudah pernah kita selesaikan. Yang sederhana, yang ruwet ya. Karena kan begini, kalau tadi misalnya terkait dengan ada beberapa terkait dengan misalnya kalau 2016 itu TNKB misalnya. Itu memang kaitannya bahkan tidak hanya dengan kami, kita koordinasi sampai tingkat pusat. Sampai pusat. Dari pusat yang memanggil kakor lantas, kemudian melibatkan semua pihak begitu ya. Sampai dengan kami koordinasi dengan Kapolda dan sebagainya sehingga sampai dengan selesai. Itu biasanya kalau yang agak panjang ininya kan gitu, karena memang melibatkan banyak instansi dan banyak tingkatannya. Kalau yang sederhana sebenarnya ya relatif ya bukan menggampangkan ya, tapi misalnya terkait masalah biasanya kalau di pendidikan itu distribusi terkait PIP misalnya, program Indonesia Pintar, mana yang misalnya banyak siswa yang dia sudah punya kartu, temennya sudah dapat bantuan, dia belum. Nah itu yang memang biasanya juga relatif cepat, karena memang kadang-kadang kalau kami perhatikan seringkali pelayanan dasar ini lebih bermasalahnya itu lebih karena masalah komunikasi. Iya, bagaimana kemudian pemberi layanan. Kalau layanan dasar misalnya di bidang kesehatan, bagaimana memberikan penjelasan itu yang kadang-kadang tidak utuh atau tidak, sehingga masyarakat ini kan ya beragam tingkat pendidikan dan sebagainya, sehingga juga dalam memberikan pelayanan dan penginformasian itu juga memang harus jelas. Ketika itu tidak terjadi, maka kemudian terjadi mesti pelayanan yang akibatnya menjadi pelayanan. Baik Pak Nur, baik Pak Nur dan juga Pak Dadan, kita akan kembali lagi, tapi setelah pariwara berikut ini tetaplah di Kompas TV Lampung.